saya di Kang Man Channel. Ketupat adalah salah satu makanan khas di saat Hari Raya Idul Fitri. Nah, berikut ini sejarah asal-usul ketupat. Saksikan setelah yang satu ini. Namun sebelum itu, klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Ketupat adalah salah satu makanan wajib di saat Lebaran. Setiap merayakan Hari Raya Idul Fitri, pasti ketupat selalu ada di setiap hidangan rumah-rumah. Makanan yang terbuat dari anyaman daun kelapa yang diisi dengan beras ini memang terlihat sederhana. Ketupat dikenalkan pertama kali oleh Sunan Kalijaga pada abad ke-15 hingga awal ke-16. Dia adalah salah satu dari 9 wali yang berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Selama berdakwah di Demak, Sunan Kalijaga mengembangkan 2 acara sesudah puasa Ramadan, yaitu Bakdo Lebaran dan Bakdo Kupat. Bakdo Lebaran dirayakan pada hari pertama Idul Fitri dengan berdoa dan silaturahmi. Bakdo Kupat dirayakan sepekan berikutnya. Acara bakdo yang kedua ini sebenarnya berakar dari kebudayaan sebelumnya, tetapi diadaptasi oleh Sunan Kalijaga menjadi tradisi Islam di Jawa. Dalam acara Bakdo Kupat, hampir semua orang membuat makanan yang terbuat dari anyaman segi 4 wajik dari janur muda, mengisinya dengan beras, lalu mengukusnya dan mengeringkan. Makanan ini dibagikan pada kerabat dekat sebagai simbol kebersamaan dan saling berbagi. Seiring berjalannya waktu, ketupat tak hanya menjadi tradisi masyarakat Jawa, tetapi menyebar ke negeri tetangga. Hal ini beriringan dengan penyebaran agama Islam yang makin luas dan membawa salah satu tradisi budaya khas Indonesia, yakni menyajikan ketupat di Hari Raya Idul Fitri. Secara filosofis, ketupat merupakan simbol permintaan maaf dan berkah, yang mana dekat dengan makna Lebaran itu sendiri. Dilihat dari rumitnya anyaman bungkus ketupat, mencerminkan berbagai macam kesalahan manusia. Ketika dibuka akan terlihat nasi putih, di mana mencerminkan kebersihan dan kesucian hati setelah memohon ampunan dari segala kesalahan. Dari bentuknya, ketupat mencerminkan kesempurnaan jika dilihat dari bentuknya. Semua itu dihubungkan dengan kemenangan umat muslim setelah sebulan lamanya berpuasa dan akhirnya menginjak hari yang fitri. Biasanya ketupat dihidangkan dengan lauk yang bersantan. Dalam pantun Jawa ada yang bilang, "Kupat santen, kulo nyuwun pangapunten," yang artinya saya bersalah, mohon maaf. Janur sebagai kemasan pun memiliki makna, yaitu dalam bahasa Arab dari kata ja'a nurun, yang artinya telah datang cahaya. Sedangkan masyarakat Jawa mengartikan janur dengan sejatine nur, yang artinya cahaya. Dalam arti yang lebih luas, keadaan suci manusia telah mendapatkan pencerahan cahaya selama bulan Ramadan. Manusia diharapkan mampu menahan nafsu dunia dengan hati nurani mereka. Orang Sunda percaya ketupat mengingatkan manusia untuk tidak mengumpat atau berbicara hal buruk pada orang lain. Selain ngaku lepat, ketupat juga diartikan sebagai laku lepat. Selain ngaku lepat, ketupat juga diartikan sebagai laku papat atau 4 keutamaan.
laku papat terdiri dari 4 tindakan, yaitu lebaran, luberan, leburan, dan laburan. Lebaran yang berarti lebar. Pintu permintaan maaf telah terbuka lebar. Ketika manusia mengampuni orang lain, mereka menerima banyak berkah. Kata lebaran juga merujuk pada kata lebar dalam bahasa Jawa yang bermakna sesudah selesai. Bulan puasa telah berakhir dan itu dirayakan dengan makan ketupat. Luberan berarti berlimpah, yang memberikan pesan untuk membagikan aset mereka dengan orang yang malang melalui amal. Leburan yang berarti saling memaafkan. Semua kesalahan dapat diampuni pada hari itu karena manusia dituntut untuk saling memaafkan. Laburan diambil dari kata dalam bahasa Jawa labur, yang berarti manusia murni dan bebas dari dosa manusia. Dalam hal ini, ketupat memberikan pesan untuk menjaga kejujuran diri. Karena itu, setelah melakukan leburan atau saling memaafkan, orang harus mencerminkan sikap dan tindakan yang baik. Seorang antropolog Indonesia menafsirkan ketupat sebagai salah satu simbol solidaritas sosial atau hubungan timbal balik seperti memberi dan menerima. Hubungan timbal balik terkait dengan kebiasaan saling memberi ketupat. Perilaku seperti itu menandakan dengan orang lain yang akan mengarah pada sikap solidaritas. Nah, itu tadi sejarah asal-usul ketupat. Semoga dengan video ini kita bisa mengambil hikmahnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.